Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Sebagaimana firman-Nya, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, 4 di antara 12 itu Allah muliakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bulan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Thalathun mutawalliyat." 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulannya. Kemudian yang satunya lagi wahidun baina Jumadas Tsaniyah wa Sya'ban, dan satu lagi bulan di antara bulan Jumadas Tsaniyah dan Sya'ban. Ada bulan apa di dalamnya? Bulan Rajab yang saat ini kita berada, yang sudah memasuki hari yang ke titik-titik. Ayo Pak. Sekarang masuk bulan Rajab, dari yang ke tanggal 11 itu Februari ya. Tanggal ke 20 ya. Kita masuk tanggal ke 20. Ada sebagian yang 21 bulan Rajab. Berharap kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berharap dapat keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijumpakan, disampaikan dengan bulan yang kita nanti-nanti sejak kita berpisah. Ya, kita berpisah bulan Ramadan tahun lalu, kita berharap ya Allah mudah-mudahan jumpa lagi dengan Ramadan, dan kita sudah mendekati tinggal 40 hari lagi. Tapi kata Pak Haji tadi, Pak Haji Rohani, kita nggak punya jaminan. Mungkin besok, sehari lagi, atau bahkan beberapa menit kemudian kita akan jumpa dengan ajal, kita nggak ada yang ngerti. Dikisahkan ada beberapa orang yang lagi takbiratul ihram, baru lagi sholat, kemudian jumpa dengan ajalnya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita, dan kewajiban kita adalah berusaha untuk jumpa dengan yang namanya ajal dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah. Baik jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala rahmati, melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan kajian kita dari kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam mulia, yakni Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dikumpulkan dalam satu kitab yang kita kenal, kitabnya Arba'in An-Nawawi. Kita memasuki hadis yang ke-7. Setelah kemarin kita membahas hadis yang ke-6 tentang halal dan haram, ujung-ujungnya, ending dari setelah pembahasan halal dan haram adalah pembahasan qalb, pembahasan hati.
Hati yang kemarin kita bahas bersama tentang salahul qalbi, ada khamsah ya. Bersihnya hati, cara membersihkannya hati, cara menjaganya hati, ada 5 cara yang kita familiar dinyanyikan dengan lagu oleh Opik gitu. Tapi itu adalah dari Syekh Ibrahim Al-Ghawash. Sekarang masuk hadis yang ke-7. Hadis ini dari Abi Ruqayyah. Saya bacakan hadisnya. Al-hadits as-sabi'. Al-hadits as-sabi' min hadzal kitab. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadisnya pendek tapi pembahasannya agak panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah itu laqabnya. Namanya Tamim bin Aus. Satu di antara sekian sahabat Nabi yang sering menghatamkan Al-Quran. Maka kalau kita pengen jumpa, pengen ikuti jejak beliau, Abi Ruqayyah ini, Tamim ini ya, beliau adalah satu di antara sekian sahabat Nabi, banyak sahabat Nabi yang suka menghatam Al-Quran, dan satu di antaranya adalah Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus. Suatu ketika beliau meriwayatkan sebuah hadis, dan beliau meriwayatkan hadis tidak banyak. Beliau hanya ada kurang lebih 18 hadis yang diriwayatkan melalui beliau. Satu di antaranya ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Qala, sabdanya ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Kita tahu ad-din? Tahu din? Ad-din jelas agama. Tahu semuanya ya? Perhatikan, ini bahasa Arab ya Pak Bu. Ini bahasa Arab. Sabda Nabi itu orang Arab dan bahasanya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Walaupun nanti ada bahasa Indonesianya bagi kita, menurut kita. Ad-dinu agama. Agama bahasa kita, ad-din bahasa Arab. Apa itu ad-din? Kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. An-nasihah, nasihat. Nasihat bahasa kita. Tapi ini an-nasihah, perhatikan. Sekali lagi saya sampaikan, ini bahasa Arab. Kalau kita artikan letterlek, arti nasihat, an-nasihah itu dengan nasihat seperti yang kita pahami, maka terlalu sempit. Terlalu sempit. Sekarang kalau saya tanya, nasihat itu apa? Apa itu nasihat Pak? Bu, pernah itu anak kamu dinasehatin, gitu kan bahasa kita? Itu terlalu sempit. Itu bocah kayak gitu banget, coba dinasehatin gitu. Artinya apa nasihatin? Yang ngomongin orang, saya menasehati ini, dan itu bahasa kita. Nasihat dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab luas cakupannya, lebih luas lagi. Itu bagian dari an-nasihah. Tapi bukan hanya itulah an-nasihah. Tapi kita sebelum masuk ke kalimat ini, kalimat ad-dinu an-nasihah, kita lihat redaksi dari susunan bahasa yang Rasulullah SAW pakai, yakni ad-dinu an-nasihah. Kalau belajar bahasa Arab lebih dalam, ini susunannya jumlah ismiyah, tapi agak tidak seperti biasanya. Umumnya jumlah bahasa Arab itu kalau ada dua kata, susunan dua kata, yang satu namanya mubtada, yang satu namanya khobar. Biasanya mubtadanya pakai ma'rifah, pakai al,
nanti khobarnya nggak pakai al. Seperti Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun, sempurna. Muhammadun talibun, Muhammad itu seorang pelajar. At-talibu mahirun, anak pelajar itu pintar. Yang satu pakai alif lam, yang belakangnya enggak. Itu umumnya, mayoritas. Tapi ini enggak. Ini enggak. Ad-dinu pakai alif lam, khobarnya juga pakai alif lam. Ad-dinu an-nasihah. Itu menarik dibahas. Ada apa? Kenapa Rasul menggunakan ini? Bahkan di satu riwayat Rasulullah SAW mensabdakan ad-dinu an-nasihah salatan, 3 kali. Rasulullah menekankan kepada kita bahwasanya ini sangat penting loh. Sampai 3 kali diulang. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Ada juga yang redaksinya mirip-mirip ini. Kalau ada depannya pakai alif lam, yang keduanya pakai alif lam, kita bisa mengartikan dengan bahasa kita, itulah. Kalau kita mengartikan. Kalau tadi yang nggak pakai alif lam, nggak cukup dengan itu. Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. Tapi kalau ad-dinu an-nasihah, agama yaitulah nasihat. Agama yaitu nasihat. Seperti di sabda Rasulullah SAW yang lain yang lebih familiar, al-hajju apa? Al-hajju Arafah. Haji yaitulah Arafah. Iya kan? Apakah haji cuma Arafah? Enggak. Haji ada tawaf, ada mabit di Mina, ada lempar jumroh. Tapi kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Ini dua-duanya juga ma'rifah. Cuman masalahnya Arafah itu nggak boleh pakai alif lam karena nama tempat. Tanpa alif lam sudah ma'rifah. Al-hajju haji ya itulah Arafah. Di sabda Rasulullah yang lain, ad-du'a al-ibadah, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu, doa ya itulah ibadah. Artinya, apakah ibadah hanya cuma doa? Bukan. Apakah haji cuma dengan Arafah? Bukan. Ad-dinu an-nasihah. Apakah din itu hanya nasihat? Bukan. Ad-din luas. Sedangkan nasihat juga luas. Nasihat sendiri juga luas. Apa itu nasihat? Qala ulama aman nasihat wa qila an-nasihah ma'khudatun min nasaha. An-nasihah ma'khudatun min nasaha. Kalimat nasihatun bahasa Arab ya, bukan nasihat. Nasihatun diambil dari kata nasoha. Karena bahasa Arab seperti itu. Ada ghafurun diambil dari kata ghafarun. 3. Bahasa Arab itu katanya paling sedikit pasti 3 huruf. Nasoha, ghafaru, qola, qaf, alif, lam. 3 huruf. Gak ada yang huruf kata bahasa Arab yang kurang dari 3 huruf. Ada Ustaz apa? Ro itu sudah satu kata. Apa dia? Ro. Huruf ro doang, huruf itu doang. Apa artinya? Lihatlah. Ti, qaf doang, qaf diharokati kasar. Ti. Artinya apa? Jagalah. Tapi sebenarnya bukan ti doang, ada huruf-huruf yang diumpetin gitu. Karena huruf kata bahasa Arab ya, itu hurufnya minimal 3. Ini nasihat diambil dari kata nasoha. Nasoha ar-rajulu thawbahu idha khotohu.
Seperti orang Arab biasa menggunakan kalimat nasuha dalam perkataannya, contohnya seperti itu. Nasahar rajulu thawbahu idza khatahu. Seseorang menasehati bajunya. Ini kalau seandainya kita artikan nasihat itu seperti nasihat seperti kita. Orang itu menasehati bajunya ketika bajunya itu robek atau lubang. Artinya apa? Diapain itu berarti? Kalau bajunya robek atau lubang, diapain nama orang itu? Dijahit. Idan khatahu. Berarti nasoha artinya menjahit. Orang Arab menggunakan ini. Nasohar rajulu thawbahu. Atau lagi, itu arti dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa saya sampaikan. Nasihatun menurut bahasa artinya menjahit. Secara letterlocknya ya. Kemudian maksudnya menjahit itu untuk apa ini sih? Biar ngapa sih jahit itu? Biar ngapa jahit itu? Biar nyatu. Biar nyatu. Kenapa dijahit? Karena terpisah. Ya enggak? Karena terpisah. Biar nyatu, dinasehati. Dijahit, kita bilang. Biar nyatu dia apa? Dijahit. Idzan nasoha adalah menyatukan. Menyatukan yang terpisah, mendekatkan, mengeratkan yang agak renggang lebih jauh. Itulah nasihat. Yang pertama. Yang kedua, orang Arab juga mengatakan waqila, dan dikatakan pula annaha, sesungguhnya bahwasannya kalimat nasihat itu ma'khudatun, diambil dari kata nasahatil asal idan sofaitahu. Nasahatil asal idan sofiyat. Apa itu asal? Asal itu madu. Nasahatil asal, nasahtal asal, nasahtul asal. Saya membersihkan madu. Saya memurnikan madu. Nasahtul asal fakanatil asalu nasihan. Saya membersihkan asal sampai kemudian asal itu menjadi asalun nasih. Madu sebelum didistribusikan, sebelum dipasarkan, itu diapain? Butuh proses sampai menuju madu itu benar-benar madunya bersih. Tadinya kan madu dari lebah tuh, ada kotoran-kotorannya, masih ada lebah-lebah kecilnya, itu dibersihkan. Kalau orang sedang membersihkan madu dari kotoran-kotoran itu minasyama', maka orang mengatakan nasahtul asal, saya sedang membersihkan madu. Maka kalau madunya sudah bersih, siap edar, orang Arab mengatakan al-asalun nasih. Al-asalun nasih. Bahasa kita apa? Madu murni. Karena ada orang Arab juga mengatakan kalau emas sudah dibersihkan dari yang bukan emas, dari kotoran banyak kuning-kuning, ada kuning-kuning tanah, ada kuning-kuning besi karatan, tapi bukan kuning emas. Setelah dibersihkan itu semuanya, kuning-kuning yang bukan kuning emas dibersihkan dari itu, maka emas itu menjadi adzahabun nasyih, emas murni. Idzan nasihat itu an-nasiha bima'na mendekatkan yang jauh, menyatukan yang terpisah, dan memurnikan sesuatu yang banyak kotorannya, membersihkan sesuatu yang tadinya banyak kotoran. Itulah nasihat. Diambil kesimpulan menjadi makna an-nasiha secara istilah. Apa itu nasihat sebenarnya sih? Artinya kalau dengan demikian kok terlalu banyak, maka para ulama mengatakan, ahli bahasa, ahli tafsir hadis mengatakan an-nasihah hiya iradatul khair, menunjukkan, mengarahkan, mengajak
mau terhadap kebaikan kepada objeknya, kepada yang mendapatkan nasihat, kepada yang dinasihati, yang tertuju. Ya, saya ingin asal ini menjadi baik. Asal menjadi madu bisa menjadi baik, dibersihkan dulu sampai madu itu menjadi baik. Saya menginginkan si fulan menjadi lebih baik, maka dinasihati dulu, dibersihkan, disatukan, dibuang kotoran-kotorannya sampai orang ini menjadi baik. Dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kalimat ini. Ya. Ketika Rasulullah mengutus Nabi Saleh, Nabi Saleh mengatakan, "Uballighukum risalat Rabbi wa nasahtu lakum." Dan saya nasihati kalian. Kata Nabi Saleh, "Wa ana lakum nasihun amin." Dan saya adalah penasehat yang terpercaya. Gitu. Ya. Jadi kita paham ad-dinu an-nasihah. Agama yaitulah nasihat. Nasihat bukan versi bahasa kita, bahasa Indonesia. An-nasihah bahasa Arab cakupannya lebih luas. Bukan sekedar ngomongin. Dan ngomongin orang, nasihatin orang itu bagian dari makna makna an-nasihah. Maka qulna, para sahabat bertanya, kami, kalau qulna berarti yang ngomong enggak cuma satu. Enggak cuma satu orang yang ngomong. Qulna, kalau satu orang doang yang ngomong, apa katanya? Bagaimana bahasa Arabnya kalau cuma satu orang yang ngomong? Qultu. Kalau cuma satu, qultu. Ya. Kalau lebih dari satu, qulna. Bisa jadi 2 atau sejuta. Itu qulna. Ini yang ngomong berarti enggak cuma satu. Qulna, para sahabat bertanya, kami bertanya. Liman, nah, untuk siapa itu an-nasihah ya Rasulullah? Liman, qala. Nah, berarti ya kalau qala satu orang yang ngomong. Siapa yang ngomong? Rasul di sini. Ya. Kalau 2 orang, qala. Makanya bahasa. Berarti kan, kalau 2 orang, qala, lanya panjang. Kalau satu, qala. Kalau 2, qala. Alladzi khalaqa fasawwa. Ada di surat apa? Surat Al-A'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Bahaya. Kalau khalaqa satu pencipta. Kalau qanya dibaca panjang, jadi nanti ada 2 pencipta. Apakah enggak membahayakan? Membahayakan. Al-khalaqa fasawwa, 2 pencipta. Siapa yang menciptakan langit, bumi dan seisinya? Allah. Allahu Ahad. Allah cuma satu. Kalau qafnya dibaca panjang, menjadi 2 pencipta. Tuh bahasa Arab bedakannya. Masih banyak lagi. Saya yang paling sering nyimakin kalau orang baca surat Al-Hasyr di halaman terakhir bagian paling atas, fakana aqibatahuma annahuma berarti ngomongin 2 orang. Annahuma khalidaini, karena 2, keduanya kekal, mayoritas. Saya sering mendengarkan dan saya sering nyimakin hafalannya anak, menghafalkan kalimat khalidaini pasti khalidina. Karena kebanyakan mayoritas kalau ada kho, alif, lam, dal, ya, nun, pasti bahasanya khalidina. Tapi di sini enggak khalidina, di sini khalidaini. Kenapa? Karena annahuma lagi ngomongin 2 orang. Khalidaini. Kalau banyak lebih dari 2, khalidina. Ini kalau ngerti bahasa pasti enak baca. Khalidaini. Mayoritas. Apa iya Zat? Sampai nggak percaya katanya. Nah, dibuka udah dikasih tahu Khalidaini. Oh iya Zat. Nggak percaya, dibuka tuh Qur'annya. Oh iya, nggak ngelihat. Karena refleks matanya begitu bacanya Khalidi. Ini bahasa Arab ya. Sehingga kita lebih jeli lagi ketika ngebaca tulisan Arab, khususnya ketika kita membaca Al-Quran. Salah panjang pendek bisa berubah makna. Di sini qala Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan para sahabat.
An-nasihah, nasihat yang pertama lillah. Yang pertama untuk siapa? Untuk Allah. Nasihat itu untuk Allah. Berarti Allah dinasihatin. Allah begini dong. Enggak. Kembali ke makna an-nasihah dengan versi Arabnya. Iradatul khair. Ya, iradatul khair. Objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ad-dinu an-nasihah lillah, maka ulama mengatakan fa ma'naha yansarifu ilal imani billah wa nafyi syariki anhu wa tarkil ilhadi fi sifatihi wa wasafahu bi sifatil kamali. Ini makna an-nasihatu lillah, yakni yang sharifu ilal imani billah, menguatkan, meyakinkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mau dari makhluknya, bukan hanya dari manusia, tapi dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah makhluknya itu banyak, ciptaannya itu banyak, semuanya harus beriman, harus percaya dengan wujudnya Allah, dengan adanya Allah. Percaya dengan Allah, percaya siapa Allah? Allah itu menciptakan langit dan bumi. Orang jahiliyah zaman Arab itu juga ngerti. Wala in saltahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Itu Allah dalam firman-Nya. Wala in saltahum, kalau sa'alta berarti anta yang suruh bertanya. Jika kamu bertanya, hai Muhammad, kepada mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kamu tanyakan coba kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, pasti mereka menjawab Allah. Ya, pasti mereka menjawab Allah. Dan di sini an-nasihatu lillah ada insiraful iman, al-insiraf ilal iman billahi wahdah, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, wa nafyi syariki anhu, dan meniadakan, nafi itu peniadaan, dan meniadakan tiada sekutu baginya. Allah itu enggak ada sekutu baginya. Allah itu satu-satunya zat yang paling punya hak untuk disembah. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang punya hak untuk disembah melainkan Allah. Karenanya Allah itu yang maha pencemburu. Allah yang maha pencemburu. Kalau kita dititipin rasa cemburu itu sedikit sekali, ya. Kita dibagi rasa cemburu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sedikit. Itu aja sudah sampai tega membunuh. Pernah dengar kasus pembunuhan karena diawali dengan cemburu, padahal rasa cemburu yang dibagikan kepada kita itu sangat sedikit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencemburu. Karenanya begitu cemburunya, maha cemburunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di satu firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu enggak mengampuni dosa syirik, dosa yang terang-terangan menyembah Allah Subhanahu, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak ampuni, padahal Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Rahim, Allah Rahman, pengasih, penyayang, dan kasih sayangnya tiada batas, ampunannya tiada batas. Orang sudah berbuat dosa sebesar apapun dosanya, malam syirik billah, selagi dia tidak menyekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah, ya. Di sini wa nafyu syirki, an-nasihah beragama berarti dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang beragama, orang yang tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ad-dinu an-nasiha, dan an-nasiha itu lillah. Nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah wahdah, Allah esa. Allah cuma satu dan kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika Allah Subhanahu wa taala sudah dalam firman-Nya tidak mengampuni dosa syirik, maka kita mau meminta ampunan kepada siapa? Allah Maha Ghafur, iya. Allah Maha Rahim, iya. Orang yang dosanya sudah banyak, sudah membunuh puluhan sampai dengan 100 orang, belum sempat beribadah, baru mau niat, tetapi dijumpakan dengan maut. Satu kejadian, satu sekalinya kejadian itu, ada 2 malaikat turun rebutan ini orang. Biasanya kalau orang mati, orang meninggal, ya, kemudian dia orang baik, maka yang turun itu malaikat rahmat. Tapi kalau yang meninggal orang jahat, matinya kondisi su'ul khotimah, yang jemput itu malakul adab, malaikat tukang menyiksa. Ini dua-duanya turun. Satu kejadian doang, berebut. Sampai kemudian diadili, coba dihitung di jaraknya. Dia mau hijrah ke negeri taubat. Dia mau hijrah ke negeri taubat dari negeri di mana dia sering bermaksiat. Dihitung, ternyata dia lebih dekat ke negeri taubat. Padahal dosanya apa? Membunuh 100 nyawa. Membunuh itu dosanya besar. 1 nyawa dosanya besar. Kalau orang bunuh itu balasannya kekal enggak? Balasannya neraka jelas ya. Kekal enggak di neraka? Enggak kekal, ya. Orang bunuh itu enggak kekal di neraka. Ya kekal itu yang jelas, kafir, syirik itu kekal. Tapi orang dosa membunuh itu enggak kekal. Tapi perhatikan bahasa Quran. Ketika Quran ngomongin pembunuhan, tetap menggunakan kalimat khalid, menggunakan kalimat kekal. Kemudian penafsirannya adalah, artinya kenapa Allah gunakan ini? Karena begitu lamanya untuk membersihkan dosa pembunuhan dalam neraka, sehingga dikatakan, diibaratkan seperti khalid, seperti kekal. Padahal enggak. Di penafsir-penafsir lain enggak kekal. Ini 100, ini cuma 1 dikatakan lama banget. Ini mau bersihin 100 nyawa yang dia bunuh. Tapi ghafurnya Allah, rahimnya Allah, dia terima taubatnya. Dia diambil, dijemput oleh malakul rahmah, bukan malakul adab. Subhanallah, ya. Tapi ketika sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yaghfir, tidak mengampuninya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nasihatu itu lillah. Wa wassafahu bi sifatil kamali wal jalali kulliha. Dan kita juga menyifati dengan sifat-sifat Allah yang sudah Allah sendiri menyifati dirinya dengan sifat-sifat yang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu punya sifat. Berapa sifat wajibnya Allah? Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Ada asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak hafal minimal ngerti, biar hafal, biar gampang hafal, dilaguin Allah wujud, idam baqa, terus ila akhirih, itu kan. Itu kalau wujudnya. Sekarang mustahilnya bingung, nggak ada lagunya masalahnya, ya. Atau ada cuman saya nggak ngerti gitu. Coba sifat mustahilnya Allah, wujud, lawan katanya
Apa lawan katanya wujud? Satu aja udah langsung berhenti itu. Wujud lawan katanya Adam, itu kan? Wujud ada, Adam nggak ada, Allah nggak ada, nggak mustahil, nggak mungkin Allah nggak ada, itu kan? Orang yang punya akal, orang yang asal punya akal, dia langsung mengatakan Allah pasti ada. Disitulah letaknya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, karena dia pakai akalnya awalnya, berawal dari akal. Masa iya gitu? Maka di Al-Quran itu falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala. Apa itu? Itu di surat apa itu, masih di awal-awal. Itu ada Ibrahim mencari Tuhan, enggak mau nyembah berhala. Ketika melihat ada kawakib itu kan, malam-malam ada banyak planet itu, wah ini kali Tuhan saya. Pagi lama-lama hilang, bahkan belum sampai pagi udah hilang. Muncul bulan, wah ini bulan. Muncul matahari, ini matahari. Ternyata semuanya bisa hilang. Saya nggak mau Tuhan yang bisa ngehilang gitu. Maka ketemulah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, ini pasti ada yang nyiptain juga. Maka sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, dan kita juga menyifati dengan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah menyifati dirinya. Kemudian setelah untuk Allah Subhanahu wa taala, liman, untuk siapa lagi? Untuk likitabihi. Wa amman nasihatu likitabillahi ta'ala fal imanu bi annahu kalamullahi wa tanzilihi la yushabbihu syai'un min kalamin nasi. Ya, yang pertama tadi an-nasihatu lillah. Nasihat lillah maksudnya adalah kita semuanya mewajibkan kepada kita untuk mengimani adanya Allah, untuk menafikan kesyirikan atas Allah Subhanahu wa taala, mensifati segala sifat agung yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mensifati dirinya dalam firman-firman-Nya. Ya. Kemudian apa itu an-nasihatu li kitabillah wa amman nasihatu li kitabillah tadi al-imanu bi annahu kalamullah. Percaya totalitas 100%, enggak ada tawar-menawar. Harus percaya 100%. Bi annal kitab, bi annal Quran itu mutlak murni 100% firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, totalitas. Enggak ada campur tangan, enggak ada kontribusi dari makhluk apapun, baik itu dari malaikat maupun dari makhluk kekasih Allah, hatta Rasul, Nabi kekasihnya Allah, makhluk yang paling Allah cintai itu Rasulullah SAW. Itu nggak ada kontribusi sedikit pun di dalam Al-Quran, iuran kata gitu. Wah ini nggak cakep, ditambahin dong ini, nggak ada. Mutlak 100% itu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Ya. Karena tidak ada lagi firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Firman Allah tapi tidak ada dalam Al-Quran, maka pembahasannya di hadis. Maka hadis itu ada dua hadis. Ada hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu apa? Perkataannya dari firman Allah tapi redaksinya dari Nabi. Ya, redaksinya dari Nabi. Maka setelah seperti di sini ada enggak? Kayaknya ada di Arba'in juga sudah kita bahas. Qala Allah Ta'ala. Kalau di bahasan puasa ada, ya, di bahasan puasa ada, dan di beberapa banyak juga hadis qudsi. Itu intinya dari Allah tapi redaksinya dari Nabi. Tapi kalau Al-Qur'an yang 30 juz itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu murni kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mengimaninya 100%. Kemudian setelah iman dijadiin panduan. Al-Quran di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan,
di dalamnya ada hukum, bahkan di dalamnya juga ada sejarah. Bayangkan, Al-Quran di dalamnya ada sejarah, banyak sejarah-sejarah Nabi. Ngapain sih kok ada di Quran itu? Supaya kita juga bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran. Semuanya itu sesuatu yang penting dalam Al-Quran. Semuanya itu penting dalam Al-Quran. Yang nggak penting, nggak tertuang dalam Al-Quran. Cari di Quran bagaimana cara masak yang enak, nggak ada. Cara nyambel yang enak, nggak ada. Artinya itu remeh. Maka kalau ada orang berantem hanya gara-gara makanannya nggak enak, ya, ada suami ngambek makanannya nggak enak sampai berantemnya hebat, itu sesuatu yang remeh dibesar-besarkan. Tapi Al-Quran nggak ngomong itu. Kemudian berebut nama, mengasih nama anak, itu remeh enggak? Memberikan nama untuk anak, penting enggak? Penting. Makanya Al-Quran ngomong. Al-Quran ngomongin wasammaituhu Maryam, dan aku namain Maryam. Masalah nama dibahas, berarti memberikan nama itu sesuatu yang penting banget. Berarti kan, makanya sering kita bilang nama itu kan doa, gitu kan? Itu benar. Nama itu berdoa. Sammaituhu Maryam, maka menjadi kewajibannya orang tua salah satunya adalah memberikan nama terbaik untuk anaknya. Itu menjadi satu bagian, yaitu. Ya. Dan ini di Al-Quran ada, di Al-Quran ada. Dan kita ketika sudah mengimani Al-Quran, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah nggak ada pilihan lagi kecuali kita totalitas percaya dan berusaha semaksimal mungkin sebisa kita untuk merealisasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika ini perintah, kita kerjakan. Ketika ini larangan, kita tinggalkan. Ketika ini ancaman, ketika ini peringatan, ketika ini kisah, ayo kita jadikan sebagai warning. Apa sih sebagai warning? Contoh, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Itu firman Allah yang kita nggak pernah meragukan kebenarannya. Fadhuqu, maka rasakanlah hai orang-orang yang suka berdusta, orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka. Fadhuqu, rasain tuh. Falan nazida, dan sama sekali tidak kami tambah. Lan itu sesuatu yang mustahil akan terjadi, maka digunakanlah lan. Lan nazida, sama sekali nggak akan kami tambah. Tapi di sini diikuti kalimat illa. Maka ada kalau kata tidak diikuti dengan kata kecuali, artinya apa? Hanya. Artinya hanya. Lan nazidakum illa adzaba, sama sekali tidak akan kami tambah kecuali siksa. Artinya apa? Allah hanya nambah siksa, nggak nambah apapun. Ya. Hanya nambah siksa. Jadi orang disiksa itu pertama panas, lama-lama semakin panas karena nazi ditambah. Sekalipun teriak kayak apa dia, ini Al-Quran yang ngomong wahum yastarihuna fiha, itu alinar atau yastarihun, tau nggak apa itu yastarihun? Yastarihun itu teriak-teriak sampai suaranya habis masih teriak, itu yastarihun. Suara sudah nggak ada, wah masih teriak-teriak. Apa teriakannya? Ya Allah, libur deh, libur barang sehari aja. Kalau kita lihat Al-Quran, teriak-teriakannya, kontannya di neraka, subhanallah. Mereka ingin libur satu hari, nggak minta diliburkan, nanti disiksa lagi. Tapi kata Allah, lan nazidakum illa adzaba, tidak akan kami tambahi apapun kecuali adzab. Itu sifat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di samping Allah punya sifat Rahman, Allah juga punya sifat Rahim. Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Di dunia mau kafir, mau musyrik, apapun mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi ingat, Allah juga punya sifat rahim, yang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala hanya ada di akhirat. Seganteng apapun, kaya apapun gantengnya ketika di dunia, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beragama kepada Allah, maka tempatnya adalah neraka. Mau teriak kayak apapun, mau yastarikhuna fiha. Ada lagi yang minta, ya Allah keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Inna na'mal salihan ghayra kunnal ladzi na'mal. Maka kami akan berbuat perbuatan yang dulu belum sempat kami kerjakan. Tapi semuanya itu sudah tidak mungkin. Karena manusia berawal, startnya manusia itu apa? Startnya manusia itu mati. Startnya manusia itu tiada. Dari tiada menjadi ada, terus tiada, endingnya ada. Itu manusia. Jadi mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, kembali dihidupkan dan hidup untuk selamanya. Ending kita itu ada hidup. Apapun kondisinya, mau bahagia di surga tetap hidup, ataupun disiksa di neraka yang bertahun-tahun, yang sehari itu hitungannya berapa? Alfasana, 1000 tahun dunia, 1 hari akhirat, itu abadan. Bayangkan kalau kokal, bayangkan kalau kokal. Naudzubillah, kita nggak bisa membayangkan. Maka kalau ada Al-Quran ngomongin kayak gitu, maka subhanallah, kita ngeri. Maka berkali-kali saya sampaikan, alhamdulillah sekali, saya tadi juga buka daftar hadirnya, sempat mau salah isi, sampingnya dapat tulisannya apa? Tadabbur Quran. Jadi lihat ini, ada tulisan Tadabbur Quran. Itu sangat penting. Kita mentadabburi Al-Quran. Karena bisa jadi kita baca Quran tapi nggak ngerti, ya. Bisa jadi kita baca Quran tapi nggak ngerti. Maka ketika ada tadabbur Quran, ayo, untuk apa? Untuk kita menjaga gitu. Ketika kita mau mengerjakan, ingat neraka. Ya Allah, iya, tadi pagi kan tadabbur Quran, Ustaz Furqan ngomongin masalah neraka, ngomongin masalah siksa. Oh iya ya Allah, kalau kayak gini nanti balasannya siksa. Dan Allah itu kalau lagi nyiksa di akhirat nanti, Allah itu nggak mau ngurangin, nggak mau nambahin apapun kecuali nambah siksa. Nah, itulah agama yang akan menyelamatkan. An-nasihah untuk apa? Untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Al-imanu bih. Percaya bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang punya ini semuanya, memfirmankan adalah perintah, melarang adalah sebuah larangan, warning, peringatan adalah sebuah sesuatu yang menjadi benteng kita. Oh, ini nggak boleh, oh ini imbalannya begini. Jadi membentengi kita, ya. Apa itu Al-Quran? La yushabbihu syai'un min kalamin nasi. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Oh, menyerupainya. Yushabbih. Yushabbih itu menyerupai, mirip aja nggak ada apalagi sama. Mirip aja nggak ada apalagi sama. Ada itu Musailamah al-Kadzdzab itu yang mau nandingin firman Allah Subhanahu wa taala ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datangkan surat. Dia bikin surat namanya surat Al-Fil. Al-Fil ma huwal fil wa ma adraka mal fil. Itu nyadur al-qaryah wal qaryah wa ma adraka mal qaryah. Nyadur dari situ tapi diganti dengan Al-Fil. Al-Fil ma huwal fil. Gajah, apa itu gajah? Ngapain anak kecil juga tahu gajah? Pengen tahu gajah tinggal berangkat ke kebun binatang juga ada gajah. Gak ada. Subhanallah, Al-Quran itu makanya ada tadabbur itu. Al-Quran itu bahkan bukan hanya per kata itu. Bukan hanya per kata, per huruf. Per huruf ada kandungannya luar biasa. Banyak kata-kata yang secara Indonesia arti bahasa itu sama. Tapi Allah beda, dalam satu kondisi Allah gunakan wa, dalam kondisi lain Allah gunakan fa, dalam kondisi lain Allah gunakan thumma, dan itu penafsirnya berbeda-beda. Dalam satu kata itu pasti ada kelebihannya. Almarhum Ustaz saya beliau mengatakan,
orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran, senantiasa mentadabburi Al-Quran. Puluhan kali dia tadabbur Al-Quran. Setiap tadabbur pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Setiap kali dia mentadabburi pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Itulah mujizat Al-Quran. Karena Al-Quran itu udah paling atas, kita paling atas. Udah kalamullah, tidak ada yang lebih di atas lagi. Di situ letaknya, pentingnya kita benar-benar menjadikan ad-dinu an-nasihah, pertama lillah, yang kedua li kitabillah. Nasihat bukan nasihat versi makna bahasa Indonesia yang kita kenal, ya. Tapi an-nasihah bahasa Arab yang cakupannya jauh lebih luas dibandingkan hanya kata nasihat yang arti bahasa Arab. Jadi banyak juga bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tapi maknanya jauh lebih menjadi penyempitan bahasa. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ketika Allah menciptakan manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kalimat yufsid di sini, ya Allah akan jadikan makhluk yang nanti akan membuat kerusakan. Coba ketika saya bilang kerusakan, yufsid diartikan kerusakan. Apa yang ada di benak kita tentang kerusakan itu? Kejahatan kan? Nembangin pohon. Padahal bukan sekedar itu. Termasuk asyirk, itu kerusakan. Ya. Penyimpangan akidah itulah sebuah kerusakan yang besar. Ya. Jadi dibandingkan nebang pohon, bakar hutan, itu kecil. Justru penyimpangan akidah itulah kerusakan yang besar dimaksud. Pernah nggak terdetik dalam kita, oh itu bagian dari kerusakan? Enggak. Rusak yang kita lihat rusak, wah ini bangunan rusak gitu kan? Bukan sekedar itu. Bukan sekedar yufsid. Kalau bahasa Arab itu luas cakupannya. Oh, yufsid itu yang diartikan rusak bukan hanya sekedar rusak fisik, termasuk penyimpangan akidah. Kemudian ada orang-orang yang membuat peribadatan baru, itu juga merupakan bagian dari kerusakan. Allah tahu nggak? Allah yang ngerti gitu kan. Orang malaikat aja ngerti. Malaikat yang ilmunya sedikit banget dikasih oleh Allah itu ngerti. Nanti kalau ada makhluk diciptakan di dunia akan membuat kerusakan, apalagi Allah. Maka jawabannya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih ngerti daripada kamu gitu kan. Maunya malaikat kan udah nggak usah ciptakan makhluk yang lain dah, cukup kita aja. Kan kita udah nusabbihu wa nuqaddisu lak, udah mentasbihkan, beribadah hanya untuk kamu, sudah cukuplah, nggak usah ciptain yang lain. Makanya, tapi Allah tetap menciptakan kita karena Allah mau mencari orang yang tidak pernah berbuat salah. Karena setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Hatta Rasul, sampai Nabi pernah berbuat salah. Pernah nggak Nabi salah? Pernah, karena saya juga bilang Nabi pernah buat salah. Apa salah Nabi? Nabi hidup 63 tahun, suruh hitung salahnya bisa, gitu kan. Nabi hidup 63 tahun, kita ngitung salahnya bisa. Kita hidup, jangankan yang sampai sekarang, hari kemarin aja kesalahan kita ngapain hari kemarin, banyak banget, udah nggak bisa dihitung, gitu kan. Nabi 63 tahun hitung saja bisa. Satu diantaranya ketika Nabi bermuka masam kepada salah satu penanya, orang buta. Yang di muka masamin apa? Yang di muka masamin kondisinya apa? Buta. Kondisinya buta, dia tahu nggak kalau Nabi bermuka masam? Ya enggak. Dia nggak tahu kalau Nabi itu bermuka masam, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti kalau Nabi bermuka masam kepada dia nggak ngerti. Tapi Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan, orang buta datang kepada kamu bermuka masam, ditegur oleh Allah. Dan itulah yang dimaksud kata firman Allah, kata Allah,
yang dimaksud dengan bahasa yang sering kita dengar, Nabi itu maksum, terjaga. Satu kesalahan sekecil apapun ditegur langsung oleh Allah, dan Nabi langsung istighfar, langsung taubat, langsung minta ampun, dan diterima taubatnya, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita manggalah, orang dia cemburu juga kita nggak ngerti gitu kan. Ini Allah tegur itu. Artinya apa? Ayo, sama orang yang buta aja kita nggak boleh cemberut, apalagi sama yang melotot gitu kan. Ini yang bisa kita pelajari bersama. Ternyata baru sampai kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang akan senantiasa kita sembah. Tidak akan menyembah kepada siapapun selain Allah. Mensifati dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri mensifatinya. Mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan asma-asma Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir kita. Selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian kita ad-dinu an-nasihah untuk kitab Allah. Kita semakin percaya bahwasanya Al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah likitabillah, adalah Al-Qur'an yang dimaksud, ya. Al-Qur'an adalah mutlak 100%. Dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kontribusi apapun, iuran apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik jin, malaikat maupun manusia yang berbentuk manusia, tidak ada. Semuanya 100% mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita percaya apa yang ada di dalamnya adalah perintahnya perintah Allah, larangannya larangan Allah, peringatannya peringatan Allah, sejarah-sejarah yang ada di dalamnya semuanya adalah benar adanya, karena Allah Maha tahu apa yang sudah terjadi sebelum adanya dunia ini sampai dengan nanti hari kiamat. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka ketika kita jadikan Al-Quran sebagai panduan, maka Al-Quran tidak akan pernah kedaluarsa. Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai panduan, Al-Quran tidak akan pernah kedaluarsa. Karena ini Allah yang atur, ini aturannya Allah, ini firmannya Allah. Allah yang tahu kapan, sampai dengan kapan dunia ini, dan Al-Quran lah panduannya sampai akhirul hayat. Maka kalau ada sampai yang mengatakan, wah ini kan udah kedaluarsa, puasa Ramadan 30 hari kedaluarsa, itu kan zaman Nabi. Sekarang kan sudah, dulu kan Nabi gak banyak makanan gitu kan, puasanya sebulan, sekarang udah banyak makanan 30 hari aja, 15 hari aja, gak ada, gak akan pernah kedaluarsa. Itu Al-Quran mutlak firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin giat, semakin mengimani dengan Al-Quran, rajin membacanya, kuat mentadabburinya, mendalami penafsirannya. Yang tadi saya sampaikan, Al-Quran itu kelebihannya bukan per kata, bahkan sampai dengan per huruf. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang giat dengan Al-Quran dan dijadikan sebagai ahlul Quran, keluarga Al-Quran yang diakui sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.